Kenapa bengong? Karena bengong sebenarnya bengong nggak tahu, tiba-tiba bengong aja. Kayak pikiran tuh langsung mikirin yang lain. Kita berperang entah apa yang diperangi. Nggak ada yang dipikirin sebenarnya, cuman kayak bengong aja udah. Nggak tahu ada alasannya. Kadang lagi makan, kalau nggak lagi ngobrol asik sama orang, kadang kita diem terus kita bengong sendiri, nggak tahu sebab. Tapi bengong itu suatu anugerah. Dirasa kita kalau lagi bener-bener capek, bengong tuh rasanya enak. Kayak Ya enak aja gitu bengong, nggak tahu. kesunyian di dunia ini ya. Kalau kita udah bengong tuh suara lain tuh hilang. Ya, bengong di antara itu. Sampai orang di samping kita tuh negur, baru kita sadar kayak orang dihipnotis sebenarnya bengong. Kayak orang dihipnotis sebenarnya. Pikiran tuh terbang kemana? Mungkin kebanyakan laki-laki ya yang sering bengong. Iya, kemungkinan. Karena semakin apa ya, semakin tumbuh dewasa seorang laki-laki itu semakin tekanannya semakin tinggi. Ya. Kenapa banyak laki-laki sekarang tuh rusak? Karena tekanan. Bahkan seorang laki-laki itu gampang hilang akal, kan kebanyakan sekarang laki-laki orang gila. Kenapa laki-laki? Ya itu karena dia tuh terlalu banyak tekanan. Makanya laki-laki Banyak tekanan tapi sulit mengungkapkan. laki-laki itu dipaksa harus kuat. Ya betul. Padahal ya banyak yang terlalu harus dipaksakan oleh laki-laki. Semakin dewasa semakin gengsi untuk meluapkan isi pikiran sama orang-orang. Ya sebenarnya percuma juga. Ya, cerita panjang lebar Ya tetap kita harus yang tetap kita yang harus nyelesain. selesaikan. Cowok tuh perlu tanggung jawab. Semua tuh harus, cowok tuh harus bisa semua. Padahal nggak segampang itu. Di dunia ini yang jadi pemimpin adalah seorang laki-laki. Kebanyakan cewek sekarang sih terlalu banyak yang nyalain cowok. Kalau menurut gua. Karena merasa hebat. Dan merasa hebat, jadi dia tuh seolah-olah ya cowok tuh harus gitu. Karena tuntutan. Cowok tuh harus gitu. Padahal nggak segampang omongan. Karena dia harus gitu tuh belum tahu tentu dia di isi hatinya kuat apa gimana ya. Pastinya menderita. Ya kita tuh cuma bisa menghela napas, terus tiba-tiba bengong aja, udah. Dan bengong tuh kayak berteriak dalam hati. Kenapa bengong itu nikmat? Ya nggak tahu aja, pokoknya bengong tuh enak aja buat cowok. Tenang. Kayak kita tuh semakin dewasa tuh kayak pengen, malah kayak nggak mau pengen kenal orang lain banyak, malah pengen sendiri, sumpah. Justru terlalu banyak kita banyak kenal, terlalu kita bertanggung jawab untuk bikin bahagia mereka gitu. Capeknya di situ. Gimana caranya ketemu si ini dan Dengerin ini. omongan dia, curhatan dia. Orang laki-laki butuh ketenangan, tapi nggak mau kesepian. Sebenarnya kayak kita temen SMA aja kalau udah kumpul lagi tuh rasanya udah beda. Stay beda. Kayak rasa obrolannya pun beda lagi, hilang. Dari dulu tuh hilang. Kayak udah nggak sereg aja gitu. Kayak wah beda lah. Kayak udah sibuk masing-masing. Kita juga sungkan jadinya mau bercanda juga sungkan. Ya doa kita sih semoga baik-baik aja urusan teman-teman kita. Bahkan kita ngeliat story-nya bahagia pun kita Ikut senang. ya Karena orang tuh takarannya beda-beda, kayak misalnya lu masalahnya di sini pekerjaan lu enak, masalahnya di keluarga. ya
Kadang lu di keluarga enak, di pekerjaannya gajinya sedikit atau gimana. Beda beda kan, nggak bisa kita buat bandingin pekerjaan kita tuh nggak bisa. Kayak dikasih porsinya masing-masing, nih lu masalahnya ini, lu masalahnya ini, salahnya ini. Misalnya satu kerjaan tuh masalahnya beda. Kayak lu kan misalnya guru, orang-orang ngelihatnya wah enak ya jadi guru, enaknya padahal gajinya kan nggak sesuai kan sama yang di pengeluaran tuh. Kalau emang lu mau jadi guru ya lu harus banyak sampingan. Dulu emang gue mikir kayak guru enak kali ya kerjanya, lulus SMA tuh baru tahu wah guru ternyata gajinya kecil. Habis capek-capeknya kita ya kadang ada yang bikin kita senang tuh, capek tuh hilang, nggak tahu kenapa. Kayak misalnya pulang kerja ketemu adik kita hilang capeknya. Di pekerjaan kita bikin pas pulang yo gini amat ya hasil kita, gini amat ya. Pas sampai rumah ketemu keluarga orang tua kayak harus berjuang sih. Gimana caranya keluarga bisa berubah? Kita mau ngeluhan juga malu sebenarnya kalau melihat orang tua. Jadi kayak merasakan orang tua sebelum kita seperti ini, Gimana? rasanya lebih berat. Dan kan orang tua kita tuh kadang pendidikannya tuh dulu ya orang tua kita pendidikannya paling tinggi ya SMP. Kalau enggak SD aja udah banyak yang udah nikah lah. Apalagi setelah bapak Bukan main. rela menghilangkan rasa malu untuk keluarga. Karena kita kan kalau orang tua dagang tuh nggak tahu apa dia di jalannya kenapa, kalau nggak kehujanan atau kepanasan atau motornya mogok kan sekarang nggak tahu kita di belakangnya kayak gimana. Kalau udah nyampe rumah apa dia kayak ya senang-senang aja, ceria aja, dia tidak ngobrol biasa aja, nggak pernah seorang bapak tuh nggak nunjukin bahwa di jalan tuh seperti ini, tapi ya ini loh kita hasilnya yang dia berikan kepada sama keluarganya, ya hasilnya bukan penderitaannya. Kadang memang nggak terlalu merhatiin ke anak-anak, tapi nggak tahu di belakang kita nanyainnya kayak gimana. Apalagi anaknya di umur yang udah seharusnya punya kehidupan baru. Sebenarnya iri ngelihat orang lain yang nikah tuh udah modelin orang tua, ya iri ngelihat kayak gitu. Ya seumur kita tuh udah nikah tuh iri sebenarnya dalam hati tuh, tapi ya udah emang udah rezeki, sudah jodohnya dan rezeki. mungkin kita harus lebih usaha lagi. Ya siapa yang sekarang yang gak mau nikah? Cuman belum ini aja, belum pas aja. Nikah tuh bukan sekedar dari materi, harus siap juga mental. Karena menikah itu tidak bisa desain. Ya, misalnya kita kerja ya, terus di PHK. Padahal PHK tuh bukan gara-gara kita bikin kesalahan atau gimana. Ya tetap aja, kalau istri mah tetap ngedumel, tetap marah lah. Walaupun itu bukan salah kita, ya tetap aja marah. Orang laki-laki dituntut seperti itu. Padahal itu bukan kemauan kita. Bukan kemauan dan bukan kesalahan.